Berjumpa lagi dalam program 5 menit Klasis Rote Barat Laut bersama saya, Pendeta Jiska Lakapo. Saudara-saudara sekalian, dalam ibadah syukur Pentakosta saat ini, bacaan firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita bersama terambil dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22 di bawah tema persembahan yang harum. Umat Tuhan yang terkasih, dalam tradisi gereja-gereja di Timur, dalam memperingati hari Pentakosta kedua atau syukur Pentakosta, diperingati sebagai perayaan syukur hulu hasil yang dalam bahasa Timur disebut dengan nama Kli Fuatulu. Di dalamnya setiap umat Tuhan membawa setiap hulu hasil berupa hasil panen maupun juga hasil ternak dibawa ke rumah Tuhan dan dipersembahkan. Hal ini juga ada dalam tradisi umat Israel dalam merayakan Pentakosta. Dalam perjanjian lama, hari Pentakosta disebut juga sebagai hari panen. Kita dapat membaca dalam kitab Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-16. Hari Pentakosta juga disebut sebagai hari menua, sehingga dalam praktiknya semua hasil terbaik, entah hasil panen ataupun hasil ternak, dipersembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur atas bumi yang diberkati bagi kelangsungan hidup manusia. Umat Tuhan yang terkasih, merujuk pada bacaan firman Tuhan Kejadian 8 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-22. Kita belajar dari sebuah teladan iman yang diberikan oleh Nuh bersama dengan anggota keluarganya sebagai angkatan baru yang diselamatkan oleh Allah dalam peristiwa air bah. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh setelah keluar dari bahtera adalah ia mendirikan mezbah bagi Tuhan untuk memberikan persembahan korban bakaran. Kita lihat Nuh memilih dengan saksama hewan-hewan yang akan dijadikan sebagai korban bakaran. Ia memilih yang terbaik. Nuh tahu apa yang dikehendaki Allah dan ia juga melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nuh di atas mezbah bukanlah merupakan sebuah bentuk suap kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan dan memberkati mereka, melainkan sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang mereka peroleh dari Tuhan. Persembahan itu diberikan bukan juga karena atas niat supaya, melainkan karena diselamatkan. Hal ini mesti menjadi teladan bagi setiap orang percaya dalam menghadapi pergumulan dan juga dalam hal memberi persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hal menghadapi pergumulan, perhatian kita mesti tertuju hanya kepada Tuhan dan juga dalam hal memberi persembahan. Semua itu semestinya harus termotivasi oleh ungkapan syukur kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan mencium bau persembahan itu harum, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan lagi mengutuk bumi ini karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini adalah bukti kasih setia dari Tuhan. Dia berjanji dengan dirinya walaupun manusia penuh dengan kejahatan, dia tidak akan mengulangi dan memberikan hukuman yang sama. Ini merupakan kabar sukacita bagi dunia. Tuhan yang memegang kendali dunia berjanji akan memelihara kehidupan semua ciptaan di dunia ini. Walaupun Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah, bukan berarti bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk sebebas-bebasnya melakukan dosa. Tuhan berjanji tidak akan menghukum bumi dengan air bah, tetapi api neraka adalah pasti bagi mereka yang mengulangi kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti Nuh yang telah turun dari bahtera, hal pertama yang mengawali kehidupannya yang ia lakukan adalah mengucap syukur dengan memberi persembahan yang harum, yaitu persembahan yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Kita juga memiliki bahtera keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Kita juga diperintahkan untuk keluar ke tengah-tengah dunia ini, untuk memberikan teladan baru bagi dunia yang memusatkan kehidupan hanya kepada Tuhan, baik melalui penyembahan dan juga persembahan kita bagi Tuhan dengan apa saja yang ada dalam kehidupan kita.
firman Tuhan memberkati kita. Amin.